Kalau kopi tubruk, kopi tubruk itu kopi fundamentalis. Terus ada kopi bid'ah. Oh, kopi bid'ah apa? Kopi campur susu itu bid'ah. Kopi bid'ah. Jadi munculnya kopi bid'ah itu dari orang-orang Eropa yang tidak terbiasa dengan cita rasa kopi murni seperti ini. Kemudian dari situ muncul lagi nanti muncul peneman kopi ya, kue yang untuk menemani kopi. Kita mengenalnya croissant dari Prancis ya. Croissant itu ya sama, itu simbol dari kebanggaan mereka sudah mengalahkan Turki. Karena apa? Karena selama ini itu tidak pernah mengalahkan Islam, tidak pernah waktu itu ya. Kalau ini kopi radikal. Kenapa radikal? Karena memisahkan antara kopi dengan ampasnya. Tapi ada satu lagi, kopi sasetan. Itu bid'ah ya? Itu kopi Nusantara. Kan sukanya yang simpel-simpel, sukanya yang instan. Ya enggak lah, ini bercanda aja. Ini bercanda aja. Kan ini di kalangan anak muda sekarang kan apalagi seneng ngopi ini. Iya, Mas. iya. Nah ini kan ngopi ini ya biar nggak sembarang ngopi gitu, maksudnya ngopi tapi ada berfaedah gitu ya. Tadi ngingetin Allah, jadi kita lebih menjadikan ini tuh yang kita gali itu untuk ke Islamnya gitu ya, biar kita sadar gitu. Nah kalau kita untuk ngajak teman nih, kan dari ngobrol yang kemana-mana kita bisa mengarahkan ke Islam itu gimana, biar kita juga bangga tuh dengan Islam. Ya, ya. Ada bisa dari dua sisi, dari sisi akidahnya, pemikirannya, atau dari sisi sejarahnya. Seperti ngobrol kita kopi ini kan tadi bermula dari sejarah, atau bisa jadi akidahnya. Kalau akidahnya itu kita ngomong tentang dari mana kita berasal, kemana kita menuju, apa tujuan hidup kita, itu nanti akan terjawab di sana. Tetapi kan orang tidak semua kemudian bisa langsung fokus in ke akidah. Bisa dari sejarah dulu. Nah, mungkin pendekatannya sejarah dulu bahwa Islam yang hari ini dicitrakan orang-orang Barat ya radikal, intoleran, itu di sejarah Islam sama sekali tidak. Itu mungkin bisa menjadi pembuka tabir bagi teman-teman atas cita buluk Islam, cita buluk yang dilekatkan kepada Islam. Nah, mungkin dengan itu kemudian bisa terbuka ke arah akidahnya. Lebih seperti itu. Jadi apalagi tadi kita juga sempat ya mendengar dari lagu yang dinyanyikan sama Mas Doni. Itu lagu spontan ya. Tidak lagu yang sudah ada. Iya langsung ngarang tadi tuh. Menyesuaikan obrolan kita. Nah, dimana kan tadi liriknya itu ngopi ya kan, tapi kita nggak lupa dengan tujuan tari ngopi itu yang ngaji gitu ya. Betul. Ngaji sambil ngopi, tapi biar asik itu tentu dengan kita ngobrol dengan lebih santai, lebih ini itu Islam ternyata luas begitu ya. Betul sekali. Kalau dari Mas Dani sendiri nih, manfaat kopi kan kalau tadi dari sisi ulama gitu, kan tentu ada juga yang memperluas, entah itu baik buat tubuh, kesehatan dan semacamnya lah. Ya. Kalau dampak secara langsung, divisi ini subjektif ya, yang saya alami sendiri. Kalau Arabica itu bagi saya sekarang nggak ngefek udah, nggak kemudian bikin seger itu nggak sama sekali. Kalau Robusta ya, Robusta itu bener-bener masih berdampak karena kan memang secara teoritis kafeinnya lebih tinggi kan, Robustanya kafeinnya lebih tinggi. Saya kadang-kadang kalau memang Robusta itu misalnya ngopinya malam itu kadang memang bikin nggak tidur bener gitu. Tapi kalau Arabica tidur aja. itu segi itu ya. Kemudian kalau segi konon ini ya, saya nggak tahu, saya bukan orang kedokteran. Kopi baik itu Robusta atau Arabica itu diminum secara rutin itu menyehatkan jantung. Ya saya nggak tahu, mungkin logikanya begini, karena kopi itu kan memiliki zat yang mengaktifkan jantung gitu. Maka kalau secara rutin ya kayak dilatih gitu, agar jantungnya itu aktif gitu. Tetapi tentu saja itu kemudian secara terukur ya.
Ya, kemudian sehari terus 10 cangkir gitu ya, nggak terukur itu. Dan yang penting lagi ini nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Ini ada yang asik ini soal apa? Soal kopi ini. Saya punya perumpamaan gini. Kopi itu macam-macam. Kalau kopi tubruk, itu kopi fundamentalis. Fundamentalis kan apa adanya gitu ya. Terus ada kopi bid'ah. Kopi bid'ah apa? Kopi campur susu itu bid'ah ya. Kopi bid'ah. Ada kopi kok campur susu. Terus kalau yang kayak gini nih, ini kan nggak ada ampasnya. Kalau kopi tubruk tadi kan fundamentalis ya. Kalau ini kopi radikal. Kenapa radikal? Karena memisahkan antara kopi dengan ampasnya. Murni langsung. Ya. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi. Kopi sasetan. Itu kita ya. Itu kopi Nusantara. Kan sukanya yang simpel-simpel. Sukanya yang instan. Ya enggak lah, ini bercanda aja. Ini bercanda aja. Biar happy teman. Tapi intinya begini. Cita rasa kopi itu memang maksimal ketika tanpa gula. Begitu pakai gula itu ya hilang sih rasa kopinya. Pakai susu, pakai creamer dan gini. Munculnya susu dan creamer ini juga ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ada. Jadi begini. Sejak dahulu yang disebut sebagai ngopi untuk menaikkan kekuatan, untuk menaikkan semangat itu ya kopi tanpa gula itu sejak dulu memang seperti itu. Nah kemudian waktu itu kekuasaan dunia superpowernya ada di Turki Utsmani, kekhilafan Turki Utsmani di tangan Islam. Tetapi antara tahun 1600-1700-an itu sudah mulai melemah. Kekuasaan Turki sudah mulai melemah. Ketika dia bertempur dengan Prancis kalau nggak salah, saya lupa detailnya. Kemudian dia kalah, mereka kalah. Kemudian tentara-tentara Turki itu ketika pergi berperang kan juga bawa kopi kan untuk stimulus itu. Nah ketika kalah itu banyak kopi yang tertinggal. Terus mereka ambil, mereka minum. Lah bagi mulut mereka yang tidak terbiasa dengan kopi, waktu itu kopi belum tersebar luas di sana. Mereka mencoba kopi itu dan bagi mereka ini keras banget, bagi selera mereka ini nggak masuk. Kemudian mereka menambahkan madu. Kok masih belum masuk juga, nambahin creamer. Nah, itu namanya bid'ah tadi itu. Jadi munculnya kopi bid'ah itu dari dari orang-orang Eropa yang tidak terbiasa dengan cita rasa kopi murni seperti ini. Kemudian dari situ muncul lagi peneman kopi ya, kue yang untuk menemani kopi. Kita mengenalnya croissant dari Prancis ya. Croissant itu ya sama, itu simbol dari kebanggaan mereka sudah mengalahkan Turki. Karena apa? Karena selama ini itu tidak pernah mengalahkan Islam, tidak pernah waktu itu ya. Kemudian karena mengalahkan, sekali bisa mengalahkan untuk menemani kopi yang sudah dibid'ahkan tadi, kemudian bikin croissant tadi. Ya ini sekedar tambahan-tambahan aja sih.